Selamat pagi anak-anak. Sudah kedengar suara Ibu? Sudah, itu. Eh, Selamat pagi anak-anak. Selamat Ya. pagi. Bu, matikan dulu kok ada itu ya. Kok ada itu. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa lagi ya. Ini pertama kalinya, kali pertama Ibu mengisi pelajaran bahasa Indonesia ya, menggantikan Ibu Pandi. Kemudian sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Ya. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan baik dalam masa pandemi ini ya. Ibu harap. Tolong. Siapa yang ada handphonenya? Itu tuh tolong dimatikan dulu ya, unmute dulu ya. Ya Bu, berisik Bu. Ya, biar bisa Ibu mulai pembelajarannya ya. Ya gimana ini Bu, berisik ini Bu. Mengganggu sekali Bu. Ya. Sakit hati Tolong yang HP-nya ada Siap Gi. itunya tolong di nonaktifkan dulu biar Ibu bisa mulai, biar teman-temannya juga tidak merasa terganggu ya. Bisa Ibu mulai? Bisa ya? Bisa Bu. Gaskan Bu. Ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dulu ya. Ibu ulangi. Ya. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu Ibu dapat memang mengajar kelas 11 sampai 1 dan 11 sampai 2 ya. 2 kelas saja Ibu mendapatkan tugas untuk mengajar. Hari ini kali pertama Ibu mengajar di pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Nah, materi sudah disampaikan begitu padat oleh Ibu Diah dan Ibu Pandey ya. Kemudian pada saat ini Ibu hanya ingin mengulang materi tersebut. Kata Ibu Pandey dan Ibu Diah katanya materinya sudah hampir habis, benar? Betul Bu, betul sekali Bu. Betul, Bu, ya. Sampai di mana? Di ulasan. Unsur ekstrinsik cerpen. Oh ya, unsur ekstrinsik Cerpen. Pertemuan yang lalu apa yang dibahas oleh Ibu Pandey? Membahas soal juga? Ada membahas soal? Membahas ada. Ada, ya. Sekarang Ibu lanjutkan ya anak-anak ya. Materi berikutnya dengan tujuan adalah kalian mampu menjawab soal-soal yang nanti diberikan baik ulangan, baik tugas dalam e-learning biar kalian bisa menjawab. Itu yang akan dibahas nanti dari bab pertama sampai bab terakhir, bab 1 sampai bab 4 yang sudah dijelaskan oleh Bu Diah dan Ibu Pandey. Ya, Ibu mulai, tapi untuk tujuannya sudah Ibu jelaskan, kemudian Ibu mulai dari pembahasan materi dulu nggih. Dari pembahasan materi, yang pertama kita menyimak materi dari ciri-ciri teks prosedur. Ya. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 6 anak-anak ya. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Kedua, disusun secara informatif. Ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif.
Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Yang keenam, kalimat jelas, logis, dan singkat. Dari pertama, berisikan langkah-langkah. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari berisikan langkah-langkah? Di dalam ciri-ciri teks prosedur. Ada yang mau menjawab, menjelaskan, silakan angkat tangannya. Nanti jangan kalian ragu ataupun takut nanti kalau Ibu akan catat juga namanya, nanti Ibu sampaikan ke Bu Diah dan Ibu Pandai yang mengajar. Oh, ini loh siswa yang aktif pada saat saya mengajar. Seperti itu ya. Ada? Ya, Dewayu Purnama. Selamat pagi, Dewayu. Selamat pagi, Bu. Iya, sudah rindu sekali ingin bertemu ya? Iya, tidak tatap muka. Mudah-mudahan masa pandemi ini itu segera selesai. Tolong HP-nya yang ada kata itu-itunya itu mengganggu sekali. Tolong dimatikan, di unmute ya. Biar temannya bisa menjawab dengan baik. Irfan, Bu. Irfan, Bu. Irfan? Benar, Irfan. Tolong Wisnu, Bu. Wisnu, Bu. Oke, silakan Purnama. Menurut saya berisikan langkah-langkah karena teks prosedur adalah teks yang menunjukkan yang berisikan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Biasanya tidak dapat diubah urutannya. Ya. Ada lagi, itu saja Purnama. Itu saja. Apabila urutannya berubah, nggak ada lagi sedikit, Bu. Apabila urutannya dirubah, maka hal yang kita lakukan bisa tidak terselesaikan dengan baik. Oke, sangat bagus. Mengapa? Ciri-ciri teks prosedur itu adalah berisikan langkah-langkah. Yang namanya pengertian teks prosedur yaitu dari kata prosedur. Oh, prosedurnya seperti ini. Pasti ada, oh langkah-langkahnya seperti ini. Ya, misalnya contohnya, maaf kok misalnya contohnya lagi Bu. Misalnya, langkah-langkah membuat kartu siswa. Itu kan ada langkah-langkahnya. Prosedur membuat kartu siswa. Itu berisikan langkah-langkah sesuai dengan ciri teks prosedur. Kemudian yang kedua, ada disusun secara informatif. Nah, ada yang bisa menjelaskan lagi apa itu informatif? Informatif sambil mengulang materi yang sudah disampaikan sebelum kalian nanti menjawab soal ulangan umum ya. Ya. Silakan. Siapa ya? Ayo. Saya, Bu. Saya, siapa namanya? Hoki Lestari. Putri? Hoki Lestari. Oh, Hoki Lestari. Kelas berapa? Kelas apa? Kelas 10 AP 11 AP 6 ya? Iya, 11 AP 6. Silakan Hoki. Disusun secara informatif itu artinya disusun secara memberikan informasi. Oh, disusun secara memberikan informasi. Ada yang lain? Silakan. Ada yang menambahkan? Ya, silakan Chris. Siapa ya? Chris? Ya, silakan Chris Darmawan. Itu ada yang pakai baju atau apa di belakangnya? Siapa itu? Kelihatan di video di kameranya. Silakan. Yang mau menambahkan, disusun secara informatif. Artinya apa disusun secara informatif tersebut? Ya,
Oke, Ibu jelaskan kalau tidak ada yang Ibu menambahkan pengertian dari apa yang disampaikan oleh Hoki ya. Sudah jelas namun sudah lengkap ataupun sudah bisa diterima pengertiannya dari Hoki. Hoki 11 AP. Nah. Disusun secara informatif, artinya teks prosedur itu dibuat dengan berisi informasi-informasi yang dapat diterima oleh pembaca. Itu informatif. Informasi ini nanti akan bermanfaat untuk pembaca, yang mana yang baik yang mesti dilakukan, dan yang mana yang mesti tidak atau tidak boleh dilakukan. Itu informatif. Ya, Ibu lanjutkan, ciri teks prosedur yang ketiga. Dijelaskan secara terperinci. Apa maksudnya? Dijelaskan secara terperinci. Yang menjawab, silakan unmute dulu. Saya, Bu. Ya, siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke dulu ya. Oke, silakan dijawab. Saya, Bu. Gusti Ayu Sri Utami Dewi. Utari Dewi, oh ya. 11 AP? 11. 11, ya. Menurut saya dijelaskan secara terperinci itu dijelaskan secara keseluruhan karena teks prosedur kan menjelaskan informasi secara detail gitu. Dijelaskan secara detail. Ya. Secara keseluruhan. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kemudian Sri Utari ada yang menyampaikan bahwa secara terperinci itu adalah dijelaskan secara terperinci, secara jelas. Ya, bagus. Kemudian ada bersifat, Ibu lanjutkan ciri-ciri teks prosedur yang keempat bersifat objektif. Ayo objektif. Sudah sering Ibu ajarkan ini waktu kelas 10 ya. 10 AP6 sampai 10 AP11. Ya, silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Sifat, Bu. Saya, Bu. Bayu Jaya, Bu. Ya, mungkin yang nanti dulu. Yang ada per grup itu. Silakan. Bayu, Bu. Satu aja yang menjawab ya. Bayu, Ya. Bu. Ya, Bu. Nggak bisa, Bu. Bayu, Bu. Ibu Ya, Bu. nggak kangen sama saya, Bu. Bayu, diam dulu Bayu. Nanti Ibu nginikan, nanti Ibu tunjuk Bayu ya. Diam Saya dulu, ngambul, Bu. yang lain dulu. Ngambul. Jangan ngambul Bayu ya. Iya, Bu. Silakan. Yang grupnya itu siapa yang mau menjawab? Satu aja yang menjawab ya. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Menurut saya, teks prosedur bersifat objektif, yaitu artinya sesuai keadaan yang sebenarnya. Sesuai keadaan kebenarnya. Bisa diberikan contoh? Jelaskan dengan contoh. Apa sih keadaan sesuai dengan keadaan sebenarnya itu seperti apa? Saya, Bu. Halo, ayo. Ayo. Udahlah. Saya, Bu. Ada Bayu, diam, Bayu. Ya, Egi. Cynthia. Ya. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Memang sudah jelas bahwa bersifat objektif itu adalah dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan contoh, Bayu, ayo Bayu. Contoh. Ya. Dengan contoh Bayu dijelaskan. Faktual, Bu. Iya, fakta memang objektif. Contohnya. Saya, Bu. Gunung bencana alam. Bencana alam apa? Dalam bentuk kalimat. Banjir di Aceh. Banjir di Aceh, itu merupakan fakta. Berarti itu objektif ya, bersifat objektif ya Bayu? Ya, sesuai keadaan di lapangan, Bu. Iya, sesuai Bohong, dengan Bu, keadaan di Eginya, Bu. lapangan. Bayu, Egi, diam, Bayu. tolong jangan ricu Egi. Wisnu yang menjawab, Bu. Wisnu, Bu. Wisnu, Bu. Tadi saat agama kamu diem berempat, ini gengnya 11 sampai 6 selalu ya. Tapi pas Ibu kok jadi
seperti Dolan, biasa ya, seperti di Kangen kelas. saja sama Ibu. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya. Kita bisa Ya, bertemu, Kak. bertatap muka lagi di sekolah ya, Nak ya. Mas, Udah Bu. hampir 1 tahun nggak ketemu sama Oke. Ibu, kangen sama Ibu. Ya, sudah. 11 sampai 6 sudah. Ibu lanjutkan ya. Ciri berikutnya yaitu menggunakan syarat atau pilihan. Nah, menggunakan syarat atau pilihan, maksudnya apa di sini ya? Ciri-ciri teks prosedur. Ada yang bisa menjawab, memberikan penjelasan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, Ibu yang jelaskan biar cepat bahwa menggunakan syarat atau pilihan. Dalam ciri-ciri teks prosedur, menggunakan syarat atau pilihan ini dia memilih. Syaratnya itu harus dipilih untuk memenuhi suatu prosedur yang akan dilaksanakan. Ya. Kemudian ada kalimat jelas, logis, dan singkat. Kalimat yang disampaikan atau yang digunakan dalam teks prosedur itu harus jelas, harus logis, dan singkat, tidak bertele-tele. Artinya, kalimat dalam teks prosedur itu mampu diterima atau mampu dimengerti oleh pembaca. Kembali lagi ya, oleh pembaca, apa sebenarnya tujuan dari teks prosedur yang disampaikan. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai ciri-ciri teks prosedur. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Bisa, oke Ibu. Lanjutkan ke pertanyaan. Soal tentang ciri-ciri teks prosedur yang berkaitan dengan teks prosedur ya. Pernyataan berikut tidak termasuk ciri-ciri teks prosedur. Yang mana anak-anak? Adalah Yang D. A. Belum, aduh. Nanti dulu ya, sabar ya nak ya. Bu, Udahlah, jangan sepan-sepan. Yang A, teks prosedur disusun secara informatif. Yang B, teks prosedur berisikan langkah-langkah. Yang C, teks prosedur menggunakan syarat atau pilihan. Yang D, teks prosedur menggunakan kata kerja imbuhan me. Yang E, teks prosedur menggunakan kalimat jelas, logis, dan singkat. D, Bu. Jelas pasti yang Agung Ria Chandra. Jaya, Bu. Bayu Jaya, Bu. Yang lain lihat dulu 10 HP 6. Maaf 11 HP 6. Ini Ibu nyuruh Agung Ria dulu. Ya Ria. Yang dia apa Ria? Teks prosedur menggunakan kata kerja imbuhan me. Di dalam pernyataan teks yang tidak termasuk ciri-ciri teks prosedur adalah D. Teks prosedur menggunakan kata kerja imbuhan me. Ya, betul, Bu. Kenapa? Agung Ria memilih teks prosedur menggunakan kata kerja imbuhan me yang tidak termasuk ciri-ciri teks prosedur. Karena di slide sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri teks, tentang ciri-ciri pembuatan teks prosedur, yaitu dari A, B, C, dan E itu termasuk, sedangkan D tidak termasuk. Oke. Nah, coba jelaskan. Ya, Bayu, diam Bayu. Pernyataan berikut tidak termasuk ciri-ciri teks prosedur adalah yang D, benar. Teks prosedur menggunakan kata kerja imbuhan me itu tidak termasuk. Kenapa? Karena di dalam teks prosedur itu banyak menggunakan kata kerja imbuhan yang isi berimbuhan kata dasar yang berisi imbuhan me. Oke, Ibu lanjut. Bisa Ibu lanjut ya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Oke. Sekarang materinya struktur utama teks prosedur. Masih ingat struktur utama teks prosedur? Ya, kita bahas lagi. Struktur utama pembangun teks prosedur ialah yang pertama ada tujuan. Tujuan ya. Tujuan itu adalah hasil akhir yang akan dicapai. Kalimat pengantar yang digunakan sebelum menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Maaf ya, DLM ini Ibu singkat. Mohon diperbaiki nanti sebelum ada yang memprotes Ibu. Biasanya Ibu tidak suka kalau ada kata ataupun kalimat yang disingkat penulisannya. Mohon maaf ini keliru menyingkat dalam itu ke dalam DLM.
membuat sesuatu. Kemudian yang kedua, Dipermaklumkan, Bu. terima kasih. Langkah-langkah adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Itu langkah-langkah. Itu pengertian dari langkah-langkah dalam teks prosedur. Selanjutnya, biasanya langkah-langkah merupakan urutan yang tidak bisa diubah. Langkah-langkah itu dibuat sesuai dengan sistematis dalam teks prosedur. Itu tidak bisa diubah, Nak. Misalnya, kalian adalah prosedur kalian membuat nasi goreng misalnya. Yang pertama kalian itu bagaimana? Membuat nasi goreng misalnya ya. Kasih telur, kasih minyak. Yang pertama Diaduk. apa? Ambil penggorengan, tidak mungkin kasih telur pertama ya. Apanya yang dikasih telur? Yang pertama kalian adalah menyiapkan penggorengan ditaruh di atas kompor. Itu yang pertama. Yang kedua, baru apa? Colokan gas. Hangat. Hidupkan kompor. Iya, itu langkah-langkahnya harus sistematis anak-anak ya. Tidak boleh langkah terakhir itu kalian buat pada langkah pertama. Begitu juga langkah pertama tidak boleh kalian taruh di langkah terakhir. Ya. Kemudian ya, contoh soal tentang struktur teks prosedur. Yang pertama, berdoalah agar diberi kemudahan dalam mengerjakan soal. Yang kedua, periksalah lembar soal dan lembar jawaban untuk mengetahui kalau ada kekurangan atau kerusakan. Yang ketiga, tulislah nama dan nomor pada tempat yang telah disediakan. Yang keempat, bacalah petunjuk dan soal dengan cermat. Yang kelima, kemudian kerjakan soal lebih mudah terlebih dahulu. Soal yang harus kalian bahas adalah teks prosedur tersebut merupakan bagian dari apa? Silakan. Ya, Bu. Langkah-langkah, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ayo. Bayu, Bu, Bayu. Bu, menjawab ulangan umum, Bu. Sabar, Saya, Bu. sabar. Saya, Bu. Sabar ya. Sabar, sabar. Angkat tangannya. Sabar. Jangan berebutan. Jangan berebut sama ya. Adit seperti katanya, kita Bu, tatap Adit. muka. Silakan. Sabar. Udahlah. Wira, Bu. Saya, Wisnu Bu. ada? Wisnunya kameranya dimatiin, Bu. Gak ada berarti, Bu. Kameranya dimatiin. Ya, Bu. Apa lagi ya? Silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Egi, Bu. Egi ada? Silakan Egi. Eginya dimatiin kameranya juga, Bu. Malu katanya lihat teman-teman lihat mukanya, Bu. Oh, Makanya makanya dimatiin. jelek ya? Iya, Bu. Makanya Betul, malu. Bu. Oh iya ya. Silakan yang angkat tangan Kubil matanya, Bu. yang angkat tangan langsung dijawab. Saya, Bu. Ya. Menjawab ulangan umum, Bu. Angkatan, Bu. Langkah-langkah, Bu. Langsung silakan. Di langkah-langkah. Langkah-langkah, B langkah-langkah. Iya. D. Langkah-langkah. Langkah-langkah. Kenapa kalian memilih langkah-langkah? Karena Langkah-langkah membuat nasi goreng. langkah. Wih, sabar. Dengar tadi. Aduh. Apa? Karena, Bu. Karena itu merupakan langkah-langkah Dalam? langkah-langkah dalam Yang tertawa itu yang senyum-senyum itu yang tertawa tolong diperkecil sedikit, temannya lagi menjawab. Langkah-langkah dalam menjawab soal. dalam menjawab soal. Itu termasuk tes prosedur. Ya, jawabannya adalah langkah-langkah ya. Ya. Oke, Ibu lanjutkan. Ya. Menganalisis kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada penanda wacana anak-anak. Tolong diperhatikan. Apa sih penanda wacana itu? Adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai pernyataan untuk melanjutkan pernyataan selanjutnya. Itu penanda wacana. Kemudian, penanda wacana dalam kalimat ditandai oleh kata pertama, lalu, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Contoh, sudah ada contohnya, mohon diperhatikan.
Pertama, ambillah wortel. Kemudian, potong berbentuk dadu. Itu penanda wacana ya. Contohnya, Ibu ulangi. Penanda wacana adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai pernyataan untuk melanjutkan pernyataan selanjutnya. Itu penanda wacana pengertiannya. Kemudian penanda wacana dalam kalimat ditandai oleh kata pertama, lalu, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Contoh, pertama, ambillah wortel, kemudian potong berbentuk dadu. Itu sudah termasuk penanda wacana. Penanda wacana di sini adalah kata pertama dan kemudian. Ya, sudah. Itu materi tentang menganalisis kebahasaan teks prosedur. Ini berkaitan dengan menganalisis kebahasaan teks prosedur. Ya, selanjutnya akan ada pertanyaan mengenai menganalisis kebahasaan teks prosedur ini. Ya, silakan contoh soal penanda wacana. Ya, kalimat-kalimat berikut ini yang berisi penanda wacana adalah kalimat. Saya, Bu. Saya, Ya, siapa? saya, Igi, Bu. Saya, Bu. saya, Bu. Wira. Ada Resen. Bella, Bu. Bella, silakan Bella. Lena, Bu. Wira, Bu. Ya, Bella. Jawabannya E, Bu. Kemudian kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Kemudian kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Penanda wacananya, kata penanda wacananya yang mana, Bella? Saya, Bu. Kemudian, Bu. Kemudian dan dahulu. Kemudian, oke. Contoh soal penanda wacana ada kalimat-kalimat berikut ini yang berisi penanda wacana adalah kalimat. A. Berdoalah agar diberi kemudahan dalam mengerjakan soal. B. Periksalah lembar soal dan lembar jawaban untuk mengetahui kalau ada kekurangan atau kerusakan. C. Tulislah nama dan nomor pada tempat yang telah disediakan. D. Bacalah petunjuk dan soal dengan cermat. E. Kemudian kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Jawabannya adalah E ya. Bella tadi jawab ya. Bella 11 AP7. Oke, berikutnya. Nah, anak-anak semuanya tolong perhatikan Halaman. paragraf berikut. Bukan alamat ya Bayu ya, tapi paragraf ya. Silakan diperhatikan. Kemudian jawab pertanyaan yang di bawahnya, dipikirkan, nanti kalian langsung angkat tangan. Silakan. Siapkan buku tabungan KTP, ini mengaktifkan, perhatikan paragraf berikut ini, mengaktifkan kembali PIN kartu ATM terblokir. Ya. Siapkan buku tabungan, KTP, kartu ATM yang terblokir, dan uang. Setelah semua lengkap, segeralah pergi ke kantor cabang bank sesuai kartu ATM yang Anda miliki. Selanjutnya, ambil nomor antrean di bagian customer atau service CS. Selanjutnya, petugas CS meminta Anda mengisi formulir. Kemudian, Anda diminta untuk membuat PIN baru dengan mengetik pada sebuah alat. Setelah menyelesaikan tahap tersebut, berarti kartu ATM Anda sudah aktif dan sudah bisa digunakan kembali. Sebutkan penanda wacana apa saja yang ada dalam paragraf tersebut. Ya. Ya, Bu. Siapa? Yang pertama ada setelah. Ya, Bu. Yang pertama ada setelah, yang kedua Selanjutnya. Selanjutnya. selanjutnya, ketiga Selanjutnya lagi. selanjutnya lagi, Kemudian. kemudian, ya, Lalu setelah. ya, Setelah, selanjutnya, kemudian. oh ya. Itu ya. Dalam paragraf tersebut ada 5 buah penanda wacana, yaitu setelah 2, selanjutnya 2, kemudian satu. Benar anak-anak? Cocok? Iya. Benar. Ya, itu. Ibu lanjutkan.
Pembahasan materi berikutnya, ya, menganalisis kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada konjungsi. Masih ingat apa itu konjungsi? Masih. Apa? Konjungsi. Kata atau ungkapan penghubung antara kata. Bahasa Inggris Anda bisa Lena, ayo Lena. Lena, ayo Lena. Ya, Bu. Ya, silakan Lena. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antara kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Ya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung yang merupakan kata yang bertugas menghubungkan dua klausa atau lebih. Intinya seperti itu konjungsi ya. Atau sering kalian sebut bahwa konjungsi itu adalah kata penghubung. Ya, kita bertemu dengan kata konjungsi ini sudah mulai dari kelas 10 ya. Konjungsi. Mohon diingat sampai nanti kelas 3 kalian pasti masih bergelut dengan konjungsi ini. Ya. Kemudian konjungsi menyatakan penambahan yaitu dan, kemudian serta. Contoh kalimatnya, campurkan sayur hijau, wortel, kol, dan serta sosis ke dalam adonan. Ya. Itu materi menganalisis kebahasaan. Kemudian soalnya. Kemudian ada lagi, maaf, konjungsi yang menyatakan pilihan. Konjungsi yang menyatakan pilihan yaitu atau. Contoh kalimat, pertama, siapkan alat seperti pisau atau sabit untuk memotong. Ini kata atau. Ada kata atau sebagai pilihan. Kemudian konjungsi yang menyatakan syarat, yaitu jika, apabila, seandainya. Contoh kalimat, masukkan mie ke dalam air mendidih, lalu rebus selama 4 menit. Jika memasak mie terlalu lama, maka mie akan mengembang. Itu contoh penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat. Syaratnya apa? Mie itu harus dimasukkan ke dalam air mendidih. Ya, jangan direbus terlalu lama. Itu yang mengatakan syarat. Kemudian yang terakhir ada konjungsi temporal. Konjungsi yang mengacu pada urutan waktu dan sekaligus menjadi sarana kohesi teks. Kohesi itu apa? Kohesi itu adalah penyambungan. Agar kalimat yang satu dengan kalimat itu menjadi kohesif. Nyambung. Itu kohesi ya. Kemudian konjungsi temporal yaitu ada kemudian atau setelah. Contoh kalimatnya, campurkan adonan dengan rata, kemudian masukkan dalam cetakan. Itu temporal, menjadi kohesi, nyambung ya. Ya, soal tentang konjungsi. Lagi satu kita bahas, soal tentang konjungsi. Bacalah kalimat berikut ini. Apabila nutrisi berkurang, tambahkan lagi larutan nutrisi. Ada kata apabila. Ya. Konjungsi yang digunakan dalam kalimat tersebut menyatakan keterangan. Syarat. Syarat. Ya, benar sekali anak-anak. Konjungsi yang ada pada kalimat apabila nutrisi berkurang, tambahkan lagi larutan nutrisi. Itu artinya menyatakan konjungsi yang menyatakan syarat. Ya. Nah, berikutnya ada kalimat berikut yang menggunakan konjungsi temporal adalah yang mana? Yuk. Yang pertama, datanglah ke kantor imigrasi. Yang kedua, belilah formulir permohonan kepada petugas. Yang ketiga, serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Yang keempat, atau D, ambillah tanda terima, jadwal foto, dan pengambilan sidik jari. Yang E, isilah dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki. Kira yang mana? Yuk. Yang menggunakan konjungsi temporal. Ya. Yang mana? Konjungsi temporal itu apa?
Urutan mengacu pada urutan waktu dan sekaligus menjadi sarana kohesi teks. Iya, yang mana kira-kira? Kalimat berikut ini yang menggunakan konjungsi temporal adalah Yang A. yang A. Pertama, datanglah ke kantor Yang E, Bu, yang E. imigrasi. Yang A. Ternyata kalian masih pintar-pintar dengan bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan untuk kelas 11 AP1 dan 11 AP2 mengenai tugasnya sudah Ibu share di e-learning. Untuk kelas 11 AP3 dan sampai AP11 silakan nanti dicek-cek, mungkin sudah diberikan oleh gurunya yang mengajar masing-masing ya. Untuk 11 AP1 dan 11 AP2 sudah selesai untuk tugas yang keduanya. Nah, lagi satu, menganalisis kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat dalam teks prosedur. Yang A, ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Kemudian contoh pertama, campurkan ketiga bahan tersebut secara proporsional. Campurkan. Itu kalimat imperatif. Setelah itu, bentuklah campuran adonan menjadi botol dengan cetakan. Bentuklah, itu kalimat imperatif. Mohon diperhatikan. Kemudian ada kalimat deklaratif. Adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat deklaratif berfungsi memberi informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh, kadang-kadang pecahan kaca dikurangi, kaca untuk botol dibuat pasir atau abu soda. Ya. Kemudian ada kalimat interrogatif. Adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat interrogatif itu berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Karena apa? Karena di dalam kalimat interrogatif itu berisi pertanyaan. Pertanyaan ini berfungsi untuk menggali informasi yang ingin didapatkan. Ya, contoh, tahukah Anda mie ayam Surabaya itu isinya apa saja? Saya contoh pertanyaan ya, dalam bentuk kata tanya. Bagaimanakah cara membuat bolu pisang rumahan? Tuh, udah? Itu kalimat interrogatif. Contoh soal, kalimat deklaratif terdapat dalam kalimat yang mana? Yang A, B, C, atau D, atau E, anak-anak? Yang A, samaikan benih ke media yang sudah disiapkan. Yang B, dengan pinset benamkan benih sedalam 2-5 mm. Kemudian yang C, sirami benih yang sudah disemai hingga sedia tanam menjadi basah. Yang ke D, tutuplah kit dengan plastik selama 3-5 hari. Yang ke E, tujuannya agar sedia menjadi lembab. Yang mana? D. Yang Ya? E, Bu. E. Yang E, tujuannya agar media menjadi lembab. Sebelum Ibu akhiri, karena waktunya sudah selesai untuk jadwal bahasa Indonesia, ada yang bertanya dulu? Sudah paham? Nanti kalau sudah ada pertanyaan, misalnya bisa kontak Ibu lewat WA pribadi ya. Ibu ada pertanyaan seperti ini, saya belum memahami, silakan hubungi Ibu ya. Iya. Nomor telepon Iya, Ibu. Bu. Ya, nomor telepon Ibu masih sama seperti yang dulu. Ya, yang dulu. Silakan di-connect atau dihubungi Ibu ya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembahasan materi kita hari ini? Silakan. Dibantu. Wisnu. Agung Ria, bantu Ibu Gung. Wisnu. Enggak, Bu. Silakan. Ya. Kenyong dulu. Silakan. Sedikit aja. Boleh? Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kali ini, Ya. yaitu yang pertama membahas ciri-ciri teks prosedur. Ya. Ciri-ciri Terus teks prosedur, kemudian mempelajari kalimat konjungsi. ya, konjungsi. Mempelajari kalimat formatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Ya. Interrogatif. Ada yang bisa menambahkan? Bella, mungkin Bella? Ya, Bu. Ya, 11-7 ya. Ya, Bu. Ya, silakan Bella. Kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini yaitu yang pertama, kita mempelajari ciri-ciri dari teks prosedur. Ya. Kemudian, kita mempelajari struktur utama teks prosedur. Ya.
Selanjutnya, kita dapat mempelajari tentang menganalisis kebahasaan teks prosedur. Ya. Kemudian kita juga dapat mempelajari tentang konjungsi. Ya. Itu saja. Udah itu. Ya. Bagus Bella. Dan tadi siapa namanya? Gung Ria juga sudah mampu menyampaikan, atau akhirnya kalian apresiasi yang bisa Ibu sampaikan adalah kalian benar-benar mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Kemudian Ibu kembali simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri dari kalimat atau dari teks prosedur. Kemudian bagaimana apa itu struktur teks prosedur. Yang kedua, bagaimana mengetahui struktur kebahasaan yang dipakai dalam prosedur itu. Kemudian apa itu konjungsi. Ya, seperti kata hubung, konjungsi itu kata hubung, kemudian ada kalimat deklaratif, kalimat informatif. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kita bertemu di lain kesempatan kembali ya. Selamat pagi. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi, Santi, Om. Terima kasih ya, Nak. Wisnu kangen, Bu. Wisnu. Ya, Bu. Ya. Bayu, Bu. Bayu. Egi Wisnu juga kangen, Bu. Ya. Egi, Bu. Ba